Salam sejahtera untuk kita semua, kaum perempuan, kaum ibu di dalam Persekutuan Perempuan Distrik Jabarteng Diye. Marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan sebagai topik yang akan kita renungkan bersama-sama dalam topik perempuan sabar. Diambil dari teks 1 Korintus 13 ayat 4. Isinya demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, pendalaman firman Tuhan bagi kita sebagaimana disampaikan perempuan sabar. Kasih itu sabar, demikian penuturan dari firman Tuhan. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Berbicara kasih dan sabar bukanlah sesuatu yang asing bagi kita sebagai seorang perempuan Kristen, sebagai seorang ibu. Kita tahu bahwa kita hidup dan selamat kini dan nanti adalah karena kasih dan sabarnya Kristus kepada kita dan dunia orang berdosa. Kasih dan sabar adalah wujud nyata dari sekian banyak kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Berbicara tentang sabar, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Apa itu sabar? Dan bagaimana menjadi sabar? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan dengan tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah dan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Dalam teks firman Tuhan ini, kata yang dipakai adalah makrotumeo, artinya memiliki semangat yang tidak terbatas dan tidak mudah berkecil hati. Ada kemampuan bertahan dengan sabar dan berani dalam menanggung kesusahan dan kesulitan. Tenang dalam menanggung kesakitan, walau dilukai orang lain. Panjang sabar, lambat marah, lambat menjatuhkan hukuman. Yesus Kristus Tuhan kita, dialah role model, teladan kesabaran kita. Dan juga bagi jemaat Korintus saat itu, yang mengalami perpecahan karena keragaman penonjolan diri. Yesus Tuhan, kasih-Nya yang besar kepada kita dan dunia, nyata di dalam kerelaannya yang menderita di kayu salib. Sabar menahan dan menanggung semua kesusahan, kesakitan, hinaan, cercaan, luka yang diperbuat oleh orang-orang yang membencinya. Bahkan Yesus sabar terhadap murid-murid yang meninggalkannya saat ia mengalami siksaan. Dia lambat untuk marah, lambat untuk menjatuhkan hukuman. Kasih dinyatakannya di dalam semua kebaikan dan untuk keselamatan kita, orang-orang berdosa. Ia menghadapi penderitaan dengan semangat tidak surut atau tidak berkecil hati. Ia tetap bertahan, tabah, kuat, menghadapi semua cobaan, tidak putus asa. Ia siap menanggung kesusahan dan pelanggaran dosa kita ditimpakan kepadanya. Ia tidak menghukum mereka yang menghina dan membawanya ke tiang salib. Sebaliknya, Yesus memohon Bapanya mengampuni mereka dan berdoa menyerahkan semuanya kepada Bapanya. Kesabaran adalah buah tanda dari kasih-Nya yang besar. Sabar adalah tanda atau wujud kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada kesabaran tanpa kasih Allah di dalam kita. Jadi kata kunci dari karakter sabar adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, seperti Yesus Kristus. Saya mau ambil contoh dari seorang perempuan di dalam Alkitab yang menunjukkan kesabarannya. Sekalipun Alkitab tidak menyebut dia sebagai seorang perempuan sabar, tetapi caranya, kebijaksanaannya mengatasi berbagai hal di sekitarnya di dalam peran dan fungsinya sebagai seorang istri telah menunjukkan karakternya yang sabar, kuat dan besar.
Nabal itulah suaminya, seorang pengusaha hartawan yang kaya raya tetapi bebal seperti namanya. Ia kasar dan jahat kepadanya. Hanya dengan penuh kesabaran akan menjadi bijaksana menghadapi dan menjaga suami orang bebal itu dilakukan oleh Abigail. Kesabarannya membuat bukan hanya dirinya yang aman, tetapi suaminya yang bebal itu dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan Daud sendiri ketika akan membalas kejahatan Nabal yang tidak menyambut kebaikannya, Abigail bertindak dengan cepat, bijak, dan sabar mengatasi kemarahan Daud dan berani menanggung kesalahan yang dilakukan oleh suaminya Nabal. Tindakannya bukan hanya untuk keselamatan Nabal, tetapi juga untuk Daud, agar Daud bertindak adil dan tidak berhutang darah dalam mencari keadilan. Abigail mengingatkan keadilan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Daud. Abigail dalam kesabarannya dan bijaksana yang dihasilkan oleh kesabaran itu mencegah terjadinya celaka kepada Nabal yang bebal dan kepada Daud yang mencintai keadilan Tuhan. Sabar adalah wujud kasih kepada Allah. Iman percaya kita teruji dan dibuktikan pada masa sulit atau kesusahan terjadi di dalam hidup kita. Saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, saat terjadi hal yang membuat kita sakit atau terganggu, segala sesuatu yang membuat kenyamanan kita tidak baik, bagaimana kasih kita lakoni? Kasih memproses kita menjadi sabar. Sabar adalah buah kebaikan dan berbuahkan kebaikan besar, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita melihat bagaimana Abigail, terlebih Yesus Kristus Tuhan kita. Orang berdosa diberi jalan dan kesempatan beroleh hidup kekal. Dunia dipulihkan dengan kasih-Nya yang besar dan diselamatkan. Kasih Yesus Kristus Tuhan kita nyata dalam kesabarannya menahan semua beban dosa kita. Yesus tidak menjadi marah atau iri hati, tidak menjadi sombong, dan tidak menunjukkan sesuatu pembalasan kepada orang-orang penguasa-penguasa yang menunjukkan kekuasaannya saat itu. Apa yang tidak bisa Yesus lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang yang kasar dan jahat? Semua bisa Yesus lakukan untuk membalas setimpal kekerasan dan kesombongan yang dilakukan oleh para penguasa dan para rohaniawan saat itu. Tetapi kasih Yesus nyata dalam kebesaran jiwanya, kebesaran hatinya, bahkan dalam seluruh keberadaan manusiawinya demi kasih kepada kita. Apa yang akan terjadi kalau ketidaksabaran menjadi milik kita? Kita akan mengalami rugi besar, diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita bisa mengambil contoh dari Alkitab juga. Ketika orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, ada haus dan lapar membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa, pemimpin mereka. Tuhan saja panjang sabar mendengar sungut-sungut mereka dan memberikan perintah kepada Musa saat mereka haus, berbicara kepada batu agar batu itu mengeluarkan air. Tetapi apa yang Musa lakukan? Dengan kesal dan marah, tidak bisa mengendalikan dirinya. Musa bukannya berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi dia malah mengatai orang Israel sebagai durhaka dan ia pun memukul batu. Mereka dapat melepaskan dahaga mereka, tetapi Musa sendiri mengalami rugi besar. Karena kemarahannya dan tidak dapat mengendalikan diri karena dia tidak sabar, dia lupa akan firman Tuhan, lalu dia memukul batu. Akibatnya apa? Tuhan memberikan ganjaran kepada Musa dan dia tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 12. Demikian juga seorang raja yang tidak tahan dan tidak dapat mengendalikan diri. Ada
ada iri hati, ada kesombongan, mendengarkan pujian dan sanjungan yang diterima oleh Daud. Raja Saul tidak kuat menerima pujian, ada iri hati. Pikirannya menjadi negatif dan itu berdampak kepada perasaannya menjadi negatif. Tindakannya pun menjadi negatif, yaitu merencanakan yang jahat, mencelakai Daud. Tidak ada kesabaran dan pengendalian diri, kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Kasih itu sabar, dibutuhkan konsistensi dan latihan yang secara terus-menerus. Kesabaran itu hidup dan tumbuh dengan kesetiaan kita. Ada konsistensi, terhubung dengan Tuhan. Itulah kata kunci kesabaran. Hanya dengan dekat kepada Tuhan, melalui firman-Nya, setia dengar-dengaran dengan firman-Nya, maka kita akan dimampukan menjadi sabar, dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Kesabaran itu berbuahkan kebaikan, kesehatan bagi jiwa kita, kesehatan bagi relasi terhadap sesama. Hidup menjadi sesuatu yang berarti ketika kita memiliki kesabaran. Kendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan di dalam tuntunan Tuhan. Hidup sebagai perempuan, ibu Kristen yang sabar, tidak iri hati, tidak sombong, tidak pemarah. Kasih Tuhan membuat semuanya baik dan terkendali. Berpikir positif, berperasaan positif, dan tindakan menjadi positif. Karena selalu terhubung dengan Tuhan. Jadilah ibu, perempuan sabar, karena terhubung dengan Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memohon pengasihan-Mu. Anugerahkan kepada kami kasih-Mu. Karena kami percaya kasih-Mu menuntun kami hidup di dalam kesabaran. Ketika ada hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kami dan harus kami hadapi, tolonglah kami Tuhan mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami dimampukan menjadi seorang yang sabar untuk mengelola perasaan, pikiran, dan tindakan kami menjadi positif. Kuatkan dan mampukanlah kami sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab untuk keluarga kami, menumbuhkan kasih dan kesabaran. Banyak hal-hal sulit terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, belajar dari kesabaran Tuhan, kami dimampukan untuk mengelola dan mengendalikan perasaan kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik sebagai buah kesabaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah persekutuan perempuan distrik Jabar Tengdiye, supaya nyata kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua kaum perempuan distrik Jabar Tengdiye. Tuhan Yesus